Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna rabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang tentu tidaklah mampu kita untuk menghitungnya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat sehat, nikmat aman, dan tentunya adalah nikmat iman. Dan berbanding lurus dengan pengaplikasian dari iman tersebut di dalam aktivitas kita saat ini, yakni menuntut ilmu. Dan ini nikmat yang sungguh luar biasa, adalah nikmat semangat dalam menuntut ilmu yang lebih spesifik, menuntut ilmu nahwu yang tidak semua orang tentunya bersusah-susah dan mau berpayah-payah dan bahkan mau meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu nahwu langsung dari kitab para ulama. Maka tentunya di sini kita berharap dengan daras kita mengkaji kitab yang ada di hadapan kita saat ini dengan total halaman 600 halaman, ya kita semoga Allah SWT mampukan kita untuk istiqomah sampai akhir daras. Dan tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Kaifa Tutskinu Al-Ajurumiyah. Bagaimana engkau itu bisa mutskin, menguasai matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum. Ini adalah kitab penjelasan yang ditulis oleh ulama muda mustafid lughah bernama Syekh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa taala. Kitab yang sudah melalang buana ke seluruh dunia, menebar manfaat ke seluruh negeri, dipelajari oleh banyak para penuntut ilmu, termasuk kita. Berkaca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah kita telah melewati matan Al-Imam Ibnu Ajurum terkait tanda-tanda i'rab. Nah, di sini pensyarah atau Syekh Ahmad Iskandar akan menjelaskannya step by step. Tanda i'rab yang termasuk tanda i'rab asal ya kan, kemudian tanda i'rab cabang, lalu bagaimana tanda i'rab yang itu nampak atau terbaca oleh kita, sebutannya adalah zahir, maupun nanti tanda i'rab yang tidak nampak, sebutannya adalah muqaddar atau secara takdir. Lalu bagaimana nanti kaidah pengirapannya kalau kita ditanya apa i'rab kata ini? Ya, kita akan lihat kemarin kita sampai ke pasal mu'rabat, ya, simpulan dari tanda-tanda i'rab. Kita sampai halaman berapa kemarin tuh? Ini ya, 29. alamatul i'rab al-asliyah. Nah, sekarang kita masuk ke bina, ya, bina. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum itu tidak menyebutkan pasal tentang bina. Namun ketika kita berbicara i'rab, rasanya tidak afdol kalau kita tidak membicarakan bina karena ini lawan dari i'rab. Maka dibawakanlah oleh Syekh Ahmad Iskandar di sini. Makanya tidak ada tulisan qolal musannif karena perkataan bina di sini adalah perkataan pure dari Syekh Ahmad Iskandar. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman mungkin yang mau membaca dipersilahkan. Ada man yurid an yaqra? Boleh ikhwan
Boleh, akhwat. Silahkan. Al-bina'u. Materi tentang bina. Lawan dari i'rab. Kalau i'rab itu adalah taghyir, perubahan, maka bina itu adalah tidak berubah. Atau tetapnya satu keadaan di atas keadaan tersebut. Meskipun ada amil atau faktor yang silih berganti masuk kepadanya. Oke, saya saja berarti. Al-bina'u, kulna kami katakan, innal i'raba huwa taghyiru akhiril kalimati. Nah, ini adalah bina, ini adalah i'rab. Ya, sebelum masuk ke bina, beliau murojaah terlebih dahulu nih. Ya, ya ini apa? I'rab. I'rab itu kan perubahan keadaan akhir kata. Adapun bina di sini, fahuwa aksul i'rab. Adapun bina adalah kebalikan dari i'rab. Aksu itu artinya apa? Kebalikan. Apa definisi bina? Bahwa subutul harokah. Subut itu artinya apa? Tetap, bimakna luzum. Yaitu tetapnya harokat di atas akhir kata. Apa sih maksud dari subut? Ya luzum. Yakni luzumul kalimah halatan wahidatan. Yaitu tetapnya keadaan akhir kata dalam satu keadaan itu saja. Dijelaskan lagi sama beliau. Rosmu harokati akhiril kalimati. Yaitu rosem. Rosem itu apa? Bentuk. Ya bentuk harokat yang ada di akhir kata itu sabit tetap. La yataghayyar, ini simpulannya. La yataghayyar. Jadi yang namanya bina itu apa? La yataghayyar, tidak berubah. Kita langsung lihat ke contoh. Ja'a haula'i ar-rijalu. Haula'i. Perhatikan kata haula'i dan keadaan akhirnya di sini dengan harokat kasroh. Padahal dia dimasuki oleh fi'il, di mana fi'il menuntut adanya fa'il dan kita tahu fa'il itu rofa kemarin. Kemudian itu haula'i ar-rijalah. Perhatikan haula'inya saja, jangan ar-rijalanya. Haula'i padahal di sini ada amil yang menuntut dia untuk nasab itu. Tapi bentuknya masih sama seperti contoh kalimat pertama jaa haula'i ar-rijalu. Berikutnya salam tu ala haula'i ar-rijali. Haula'i dilihat padahal dia terletak setelah huruf jar ala yang seharusnya dituntut untuk majrur. Yang tanda dari jar itu kasroh kan? Nah, tapi tidak mengalami perubahan kata haula'i ini. Padahal silih berganti faktor yang masuk kepadanya dari mulai faktor jaa atau amil jaa yang menuntut rofa, kemudian ro'a itu yang menuntut untuk nasab dan salam tu ala di sini yang menuntut untuk jer. Dan inilah definisi dari mabni itu, ya. Maka nanti kalau mabni, bagaimana cara mengirobnya? Nanti dia pada mahal, bukan dikatakan marfu, bukan dikatakan mansub, bukan dikatakan majrur, gitu ya. Tapi nanti dia mabni ditandai dengan harokat apa nih di akhirnya? Oh, kasroh. Mabni alal kasri, begitu. Mabniun alal kasri. Mabni di atas harokat kasroh. Mabninya dengan kasroh. Kurang lebih seperti itu. Tapi mahalnya nanti itulah yang berbeda-beda. Ya, kalau haulai di sini fi mahali rof'in. Karena kan terletak setelah ja'a. Ja'a menuntut rofa. Rofa bukan pada lafal. Tapi rofa pada mahal. Apa itu mahal tadi? Mahal itu adalah posisi. Gitu. Itu haulai. Nanti haulai ini mahalnya apa? Nah, nasab. Karena ro'a itu menuntut nasab. Tapi tidak terjadi pada lafal haulai. Melainkan terjadi pada posisi atau mahalnya. Begitu. Begitupun ala haulai. Fanajidu huna anna kalimata haula'i. Maka kami mendapati huna di sini anna kalimata bahwasanya kata haula'i lazimat. Lazimat ini bermakna subut atau sabit ya, tetap. Tetap dia dalam satu keadaan ya kan? Wahya al kasru. Nah, kasroh semua kan akhirannya haula'i 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 gitu. Walam tataghayyar dan tidak apa? Tidak tidak berubah tuh. Berikutnya wal bina'u yadkhulu ala anwa'il kalami as-salasah. Nah, yang namanya bina itu bisa dia berlaku atau masuk
kepada apa? Jenis-jenis kalam yang tiga. Maksudnya kepada tiga unsur penyusun kalam, baik isim, baik fiil, baik huruf. Jadi nanti ada isim yang terkategorikan sebagai bina keadaannya, lalu isim tersebut kalau keadaannya bina tidak berubah, lam yataghayyar, ya, maka dia disebutnya apa? Isim mabni. Kalau fiil yang keadaan akhirnya itu bina lam yataghayyar, ya maka fiil tersebut disebut fiil mabni. Kalau huruf pun juga sama. Maka kita lihat di sini ya. Al ismu wal fi'li wal harfi. Ammal i'rab, adapun i'rab teman-teman semua. I'rab itu dia berlaku pada isim dan fiil faqat saja. Dan fiil pun terkhusus fiil mudhari'. Dan isim pun tentu isim mu'rab ya, lawan dari mabni. Nah, sekarang kita lihat tabel di sini. Al-mabni minal asma. Nah, ini isim-isim yang terkategorikan mabni nih, teman-teman. Keadaan akhirnya dia tidak berubah. Sekaligus kita akan masuk ke macam-macam isim. Yang pertama ada ad-domair. Domair di sini adalah domir, kata ganti. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antumaan, tunna, ana, nahnu. Kalau lagi scroll-scroll IG, YouTube Short, ya, barangkali pernah dengar itu. Ini untuk atau bagi yang baru pertama belajar nahu begitu ya. Nah, itu semua namanya domir, begitu ya. Dia mabni. Berikutnya ada asmaul isyarah. Isim isyarah, isim kata tunjuk begitu. Seperti haza, hazihi, ya kan? Termasuk haulai tadi yang kita baca tuh tiga contoh. Haulai di sini ini termasuk apa? Isim isyarah. Makanya mabni ini kan. Nah, karena dia isim isyarah. Berikutnya isim mausul, al asma al mausulah. Perhatikan ya. Tulisan isim mausul itu harokatnya harus sama antara isim sama mausulnya. Kalau asmaul isyarah, nah dia beda gitu. Karena ini tarkibnya tarkib idofah namanya. Namanya. Isim mausul itu seperti allazi, allati, allazina. Nah, kita kan sering kalau baca Quran mendapati kata tersebut di dalam Al-Quran. Nah, itu nanti namanya apa? Isim mausul. Kemudian ada asmaul istifham. Kalau dalam bahasa Inggris ada 5W1H, di bahasa Arab pun juga ada 5W1H. Tinggal dibahasa Arabkan saja. What? Ma atau madza. Itu masuk isim istifham. Ma Ma itu dia bisa huruf bisa isim. Tapi kalau lagi pembahasan istifham, maka ma itu adalah isim. Istifham gitu. Man, man anta, siapa kamu? Mannya adalah isim istifham. Dia mabni. Lihat keadaan akhirnya sukun. Ya udah katakan mabni ala sukun. Berikutnya ada isim syarat. Isim syarat itu diantaranya ada man juga. Kemudian ada ba'du zuruf. Ba'du ini artinya sebagian. Zuruf ya zorof. Zorof keterangan. Jadi sebagian keterangan ini ada yang mabni. Kalau kita katakan di sini ba'du sebagian, berarti sebagian zorof lagi selain mabni apa? Ada yang mu'rab. Berikutnya ada asmaul af'al. Asmaul af'al ini adalah isim fi'il. Isim fi'il itu bentuknya isim, tapi maknanya fi'il. Unik kan? Ya, inilah bahasa Arab. Asmaul af'al, isim fi'il. Seperti halnya, ini yang paling dekat oleh kita, teman-teman semua. Selalu terulang setiap kita melakukan sholat. Apalagi kalau sholat-sholat yang jamaah imamnya baca jahar. Ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, apa yang dibaca oleh makmum sekaligus imam juga ikut baca? Amin. Nah, ya. Amin. Amin itu dia termasuk kategori apa? Asmaul af'al. Isim fi'il. Bentuknya isim, tetapi maknanya fi'il. Apa maknanya? Istajib, kabulkanlah. Karena kan sebelum kita baca amin, kita meminta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Masa nggak diaminin? Rugi dong, ya. Dan kita minta di situ sama Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah, taufik. Nah, maka kita aminkan. Yang maknanya adalah istajib. Istajib artinya apa? Kabulkanlah. Berarti amin artinya apa? Kabulkanlah. Jadi untuk menerjemahkan kata di dalam bahasa Arab itu juga berbanding lurus dengan apa? Pemahaman si penterjemah terhadap makna dari kata tersebut. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah ini adalah angka-angka yang dia tersusun. Susunan di sini maksudnya adalah bilangan belasan. Ya, bilangan belasan itu mabni nanti. Hitungan belasan dalam bahasa Arab apa?
mabni. Nanti akan dibahas ini insya Allah. Berikutnya, yang mabni dari fiil, kan dikatakan kalau fiil yang mu'rab itu kan mudhari. Ya udah, berarti mabni dari fiil hanya apa? Hanya fiil madi dan fiil amr. Oh, ternyata ada yang mudhari juga. Nah, tapi nanti ini apa? Keluar dari hukum asalnya fiil mudhari. Karena hukum asal dari fiil mudhari itu dia mu'rab. Kalau berbicara hukum asal berarti dia bisa keluar dari hukum asal. Kapan dia keluar dari hukum asal? Ya, tentu kalau ada sebab-sebabnya. Apa sebab fiil mudhari itu mabni? Di sini dikatakan, nah ini, alladzi, ini nggak kelihatan ya. Ya lah, ini aja lah. Allazi yang fiil mudhari itu salat bersambung bihi dengannya apa? Nunut taukid. Tapi al mubashirah nun taukidnya secara langsung. Au nunun niswah atau fiil mudhari itu bersambung dengan nun niswah. Masih ingat? Masih ingat pembahasan fiil mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un, ya kan? Fiil mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu, maka dia rofa dengan apa? Domah. Kalau nasab, pas kemasukan amil nasab dan fiil mudhari itu tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya, nasab dengan fathah, ya kan? Nah, kalau jazm Nah, dia dengan sukun. Nah, sesuatu yang dimaksudkan di situ, kan kita udah bahas tiga tuh ya teman-teman. Sesuatu yang bisa bersambung dengan fiil mudhari di akhir itu adalah alif isnain, kemudian wawul jamaah, dan ya muannas mukhatabah. Kalau fiil mudhari itu bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, dan ya muannas mukhatabah, ketika rofa dia dengan nun tandanya, subutun nun gitu. Kalau nasab, nunnya hilang, ya kan? Kalau jazm, nunnya hi, nunnya hi. Ini hilang. Lihat, hilang. lihat. Nah, Nah, itu baru tiga. Kan saya pernah nyinggung ada lima sesuatu tersebut. Dua lagi apa? Dua lagi ini teman-teman. Nun taukid sama nun niswah. Yang dia nantinya bisa bersambung dengan fiil mudhari di akhir fiil mudhari. Jadi, kalau fiil mudhari itu bersambung dengan nun taukid, secara langsung maka dia mabni. Bukan lagi mu'rab statusnya. Mabninya di atas apa? Mabninya alal fathi. Nah, harus diketahui nun taukid itu ada dua teman-teman. Boleh ditulis agar ada seninya itu kitab teman-teman semua ya, ada coret-coretannya bisa jadi kenang-kenangan pas khatam. Nun taukid itu ada dua, ada sakilah, ada khofifah. Sakilah berat yakni nun yang bertasdid, kalau khofifah ringan yakni nun yang sukun. Nah, nun bertasdid ini, nun yang sukun ini dinamakan sebagai nun taukid. Kalau bersambung dia di akhir fi'il mudhari, maka fi'il mudhari mabni alal fathi. Itu kalau bersambungnya secara langsung. Berarti kalau misalkan bersambungnya tidak secara langsung, dia statusnya nggak mabni dong. Betul, tetap mu'rab. Nanti ada pembahasannya, insya Allah. Nah, nun niswah itu apa nun niswah? Nun niswah itu adalah nun jamak perempuan. Nun jamak perempuan. Gitu ya. Untuk fil amr, semuanya mabni. Nggak ada yang mu'rab. Fil madi, semuanya mabni. Nggak ada yang mu'rab. Kalau ada yang bilang fiil madi itu mabni, salah. Kalau afwan, kalau ada yang bilang fiil madi itu mu'rab, nah ada yang mu'rab maka itu salah. Yang betul adalah fiil madi itu mabni semuanya termasuk fiil amar. Al huruf. Nah, huruf ini semuanya mabni. Maka kalau kita lihat di mu'rab ini kan yang mu'rab mana? Hanya isim dan fiil mudhari. Kalau tidak bersambung dan taukid secara langsung maupun nun nisbah. Nah, untuk huruf, huruf nggak ada yang mu'rab gitu, semuanya mabni. Dan huruf yang di sini tentunya adalah huruf ma'ani ya. Nah, di antaranya adalah huruful jar, yang huruf-hurufnya udah kita ketahui. Kemudian huruf ataf, yang nanti ada pembahasannya. Huruf nasab, nanti juga ada pembahasannya. Salah satu dari huruf nasab mungkin kita udah tahu ya, seperti lan. Nah, contohnya. Berikutnya yang keempat, huruful jazm. Ya, ini ada pembahasannya tersendiri. Salah satunya udah kita ketahui, yakni lam. Berikutnya huruf-huruf nasikhoh. Huruf nasikhoh nanti huruf-huruf yang menasih hukum mubtada khobar, begitulah intinya.
Nah, kemudian ada huruf-huruf masdariyah, nanti kita akan kenal. Berikutnya huruf-huruf nida, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Di antaranya itu ya. Bahkan dari sekian huruf nida yang terdapat di dalam Al-Quran itu hanya ya. Dan ini punya makna ya. Berikutnya ada huruf apa lagi? Ada huruful jawab. Kemudian ada harfa al-istifham. Ini ada dua huruf ya. Jadi huruf istifham itu totalnya dua, yakni apa? Hal dan hamzah. Nah, kalau ngaji Durus Ulum Jilid 1 kan ahadza sarirun, a-nya itu adalah huruf istifham. Nah, yang kedua apa? Hal. Yang ini maknanya adalah tolabut ta'yin. Namanya tolabu ta'yin. Yang Makna ngegas. dari hamzah dan hal, Penungguan mama. keduanya sama-sama huruf istifham. Dia Salah maknanya siang. adalah Sing salah dah. tolabu ta'yin. Nah, ya, tolabu ta'yin. Tolabu ta'yin itu meminta kepastian. Maka terjemah a dan hal di sini, dua huruf istifham di sini, apakah. Kemudian, kalau di isim tadi ada isim syarat, maka di huruf ada huruf syarat. Intinya yang berbau syarat dia mabni, begitu ya. Nah, baik isim maupun huruf. Kalau huruf sepakat kita semua huruf ya mabni. Gitu. Dan jika. Oke. Nah, sekarang kita masuk tanda-tanda bina nih. Kalau kemarin kita bahas tanda-tanda i'rab, sekarang kita masuk tanda-tanda bina. Tanda-tanda bina ini sedikit, ya. Hanya apa? Hanya ada 5. Fathah, kasrah, domah, sukun, hadzf. Hadzf ini penghilangan. Nah, tolong nantinya, ini jangan dikasih tak marbutoh nanti. Fathun, al-fathu begitu. Jangan al-fathatu, enggak. Tapi al-kasru. Ini untuk membedakan tanda harokat bagi yang mu'rab sama tanda harokat bagi yang mabni. Faedah ini juga yang dikatakan oleh apa? Al-Imam Al-Ghulayain, penulis kitab Jami'ud Durus. Gitu ya. Nah, fathah seperti fi'il madi nih. Fi'il madi itu mabninya di atas fathah. Kataba ini contoh fi'il madi. Akhirannya fathah. Maka di sini kita katakan kataba mabni alal fathi. Kemudian huruf jar yang dia memang mabninya di atas fathah. Itu. Seperti ka, ya, kaf ya. Nah, kan kalau nyambung ke isim dia ka gini bentuknya. Ini harfu jarin mabniun alal fathi. Kemudian isim di sini adalah isim istifham nih. Aina artinya di mana? Nah, ini kan mabni alal fathi. Berikutnya yang mabni alal kasrah seperti isim yang di isim nih. Amsi. Amsi ini artinya kemarin, ya. Nah, ini adalah apa? Zorof. Sebagian zorof begitu kan? Kalau arti dari amsi kemarin, berarti dia zorofnya zorof apa nih? Zorof itu keterangan artinya. Ada dua. Ada zaman, ada makan. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Kira-kira amsi ini masuk zorof apa? Zaman atau makan? Zorof zaman. Zorof zaman. Berikutnya, yang isim lagi, haulai. Ini kasrah. Ya, mabni alal kasri. Isim apa ini? Isim isim isyarah. Yes. Berikutnya di huruf ada huruf yang mabni alal kasri, yakni huruf jar, ba. Berikutnya, yang mabni ala dhammi nih. Misalkan seperti tak, ini di isim begitu, yakni domir gitu. Jadi nanti ada domir yang bentuknya seperti ini nih, tu nyambung sama apa? Fiil. Kedudukannya apa? Jadi fa'il. Wis, fa'il apa tuh? Subjek ya. Pelakunya si fiil. Jadi bentuk domir itu bukan hanya huwa huma hum ya huma huna anta antum antum ana nahnu begitu ya. Enggak. Ada banyak. Termasuk juga seperti ha. Ha di sini mabni alat domi. Dia domir juga. Gitu. Ah.
Nyambung sama isim tuh, kitabuhu, hu-nya. Gitu ya. Kemudian seperti fiil, ada mabni ala dhammi fiil, yakni fiil madi. Kapan fiil madi mabni ala dhammi? Kalau bersambung dengan wawul jamaah. Ini katabu, ini kan failnya apa? Ini huruf waw ini. Gitu. Takdirnya domir hum begitu. Masih ingat nggak nama alif di sini apa? Alif apa ini? Alif Fariqah. Fariqah ya. Alif fariqah adalah alif yang terletak setelah wawul jamaah. Berikutnya, mabni ala sukun. Seperti di huruf jer, min. Nih, kan keadaan akhirnya sukun. Kemudian di fi'il, ya jelas fi'il amr. Gitu kan. Uktub. Gitu. Fi'il amr. Tapi fi'il amr yang dibentuk dari fi'il yang huruf terakhirnya huruf sahih. Gitu. Maka di sini uktub. Ya. Uktub. Mabni ala sukun. Kemudian isim isyarah. Haza. Mabni ala sukun. Kok mabni ala sukun? Kan zalnya di fathah. Iya, zala di fathah, tapi dia diakhiri alif. Alif ada harokatnya nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada harokat ya berarti sukun lah asalnya itu. Itu ya, kalau dia nggak ada harokat. Nah, sukun. Maka mabni ala sukun dilihat dari alifnya. Huruf terakhir dari isim isyarah. Berikutnya untuk hadaf. Ini khosun bil fi'li. Ya. Mabni alal hadfi. Ini khusus hanya ada di fi'il. Gitu. Fiil apa? Fiil amr. Fiil amr yang bagaimana? Fiil amr yang dibentuk dari fiil mu'tal, yakni fiil yang mu'tal akhir, gitu ya. Fiil amr yang dibentuk dari setiap fiil yang huruf terakhir adalah huruf ilat yang tiga itu ya. Entah alif, waw, atau ya. Nah, di sini hadfu harfil illah. Ud'u. Ud'u ini kan fiil amr yang dibentuk dari da'a da'u. Fiil mu'tal akhir dengan wawu. Kemudian ada hadfun nun. Nah, ini ada walaupun hadfun nun ini fiil amr yang dibentuk dari fiil sahih gitu. Tapi fiil sahihnya adalah fiil sahih yang diakhiri apa? Nun penanda rofa begitu. Maka nanti ketika dibentuk dia ke fiil amr kata kerja perintah nunnya hilang. Jadilah seperti ini. Isbiru. Asalnya dibentuk mudhari kan yasbiruna gitu. Yasbiruna ketika rofa dengan tetapnya nun. Failnya apa? Wawul jamaah. Kalau masuk penasab lan yas biru nunnya hilang. Masuk penjazm lam yas biru nunnya nunnya hilang. Kemudian ketika kita bentuk ke fiil amr, kita ingin katakan bersabarlah kalian. Isbiru nunnya hilang. Kalau nunnya sudah hilang, masuklah alif fariqah di depan wawul jamaah. Nih. Sekarang kita masuk ke tamhid lil i'rab wa alamatihi. Nah, ini kaidah pengiropannya kita harus pahami, teman-teman semua, ya. Jadi setiap kata dalam kalimat itu dia punya kedudukan. Setiap kata dalam kalimat itu punya kedudukan. Ini kita mengiropnya dulu ya, bukan masuk secara detail dan rinci terkait konsep dari apa tiap kedudukan kata dalam kalimat. Nah, dibagi dari i'rab rofa dulu nih. Isim-isim yang nantinya berirob rofa itu atau kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat yang berirob rafa itu totalnya ada 7. Kedudukan-kedudukan kata yang dia itu berirob rafa dalam kalimat totalnya ada 7. Yang pertama adalah fiil mudhari. Ya. Nah, kalau fiil mudhari itu rafa, nanti ketika menjelaskan keadaan i'rabnya atau dikatakan kita mengirob dia, maka kita katakan apa? Marfu'un wa alamatu rafihi apa misalkan? Misalkan fiil mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu dan dia tidak kemasukan amil nasab dan tidak kemasukan amil jazm. Bagaimana i'rabnya? Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dham ad-dhammah. Gitu ya. Nah, itu belum dilihat dari huruf terakhir si fiil mudhari tersebut tuh. Kalau huruf terakhir yang huruf sehat, ya domahnya nampak dong. Nanti kita tambahkan ad-dhammatu az-zahiratu. Ya, nanti kalau misalkan huruf terakhir si fi'il mudhari itu adalah huruf ilat, nanti ada pembahasan kaidah i'rabnya sendiri di bawah setelah ini. Yang i'rabnya takdiri begitu.
Kemudian untuk khobar. Nah, ini subutun nun juga ya. Kalau termasuk al-af'al al-khamsah, maka nanti ketika ngirab marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina itu semua kaidah pengirapannya kita katakan apa? Marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun ya. Alamatu rafihi itu artinya tanda rafa'nya. Kemudian khobar. Kalau khobarnya itu berbentuk isim mufrad, ya udah, tandanya kan dengan doma. Kalau khobarnya berbentuk isim jamak taksir, maka tandanya juga dengan doma. Marfu'un, khobarun, marfu'un, wa alamatu rafihi ad-dhammah. Yang nggak akan pernah ada ya, khobar itu tanda rofanya subutun nun, nggak ada. Itu. Yang ada khobar itu tanda rofanya wawu, alif. Kapan khobar rofa dengan tanda wawu? Kalau bentuk khobar itu adalah isim jamak muzakkar sah, isim jamak muzakkar salim. Kemudian kapan khobar itu rofa ditandai dengan alif? Kalau bentuknya apa? Kalau bentuknya isim Musanna. isim musanna. Nah, isim musanna berkedudukan sebagai khobar dalam kalimat. Karena khobar itu adalah termasuk kedudukan yang rofa, maka si isim musanna tersebut dia dirofa sesuai dengan apa? Bentuknya. Nah, dia dirofa dengan tanda yang sesuai dengan bentuknya musanna. Ya udah tanda untuk isim musanna yang rofa dengan alif. Nah, maupun nanti mubtada, fa'il, naibul fa'il, isim kana dan saudarinya kana begitu, khobar inna dan khobar dari saudarinya si inna. Ini dipegang dulu. Kemudian yang mansubat, setiap kedudukan kata yang dia termasuk i'rab nasab ya di dalam kalimat itu totalnya ada berapa? Ada 11. Ada maf'ul bih objek, ada maf'ul mutlak, nanti kita akan masuk ke pembahasannya. Kemudian zorof, maf'ul ajri, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, fi'il mudhari' yang kemasukan penasab ya kan? Khobar kana dan saudarinya, isim ina dan saudarinya, kemudian sebagian keadaan isim yang dikecualikan dengan ila dan termasuk juga sebagian isim nantinya yang menjadi munada atau terletak setelah huruf nida ya. Nah, untuk nanti mengi'rab ya, untuk nanti mengi'rab isim-isim yang berkedudukan sebagai kedudukan ini kita katakan nanti apa? Mansubun wa alamatun nasbihi apa? Al-fathah, al-kasrah, al-ya, al-alif ya, hadfun nun begitu. Tentu kalau hadfun nun ini di mana? Di fi'il ya. Nah, kalau al-kasrah di isim. Masih ingat nggak isim apa yang ketika nasab itu tandanya dengan kasrah? Jamak muannas salim. Jamak muannats salim. Ayo diingat-ingat ya. Kemudian kita masuk kedudukan kata yang dia itu apa? Berirob jar. Yakni al-ismu al-majruru dengan huruf jar. Maksudnya isim yang terletak setelah huruf jar. Kemudian al-mudhafu ilaih. Isim yang kena sandaran isim sebelumnya. Gitu. Maka nanti kalau kita ingin i'rab kata-kata tersebut kita bilangnya apa? Majrurun wa alamatu jarihi apa? Al-kasroh. Oh, karena bentuknya mufrad. Oh, tanda jarnya adalah al-fathah karena bentuknya mamnu minas sharaf. Oh, tandanya ya karena bentuknya adalah al-asma al-khamsah atau musanna atau jamak mudzakkar salim. Kemudian ya, kata yang nanti itu i'rabnya jazm. Nah, ini fiil mudhari yang diawali dengan penjazm. Bagaimana kita mengirab fiil mudhari yang diawali dengan penjazm? Majazumun wa alamatu jazmihi dia dijazm dan tanda jazmnya bisa sukun kalau fiil mudhari tersebut sahih akhir. Nah, atau bisa hadfu harfil ilah kalau misalkan si fiil mudhari itu mu'tal akhir atau bisa kita katakan majazumun wa alamatu jazmihi apa hadfun nuni. Kalau fiil mudhari di sana termasuk dari al-af'al al-khamsah yang termasukkan penjazm. Maka nunnya dihilangkan itu menjadi tanda jazmnya. Al-mabniyat, bagaimana itu kita mengirob atau menjelaskan kemabnian isim-isim yang mabni tadi, gitu, atau fiil-fiil yang mabni tadi, atau huruf-huruf yang mabni tadi. Nah, huruf-huruf semuanya jami'ul hurufi, ya seluruh huruf ma'ani itu mabniyatun dia mabni. Untuk domir, contohnya tadi itu apa huwa, coba huwa itu kita katakan bagaimana hukumnya? Hukum dari huwa apa? Atau keadaan irobnya huwa apa?
kita katakan mabniun alal huwa. Coba. من Mabniun alal apa huwa? على الفتح. Ah, Tuh. mabniun alal fathi. Kalau domirnya itu nyambung sama fiil, kemudian ketika bersambung dengan fiil, kedudukan si domir itu jadi fa'il. Nah, dorob tu. Maka tu di sini kita menjelaskan keadaan irobnya bagaimana? Mabniun alat. على الضم. Mabniun alat dom. Gitu ya. Kemudian isim mausul. Al-lazi. Al-lazi contohnya. Nah, ini kan dia mabni isim mausul tadi kita baca. Gimana cara menjelaskan Mabni keadaan irobnya? mabni ala Adalah kasri. مبني على السكون. Sukun. Sukun. mabniun ala Sukun, iya. mabniun ala sukun ya. Al afwan ini al-lazi harus bukan. Ya. Al-lazi ada ya-nya. Titiknya nggak di atas. Al-lazi gitu. Mabni ala sukun, ya-nya kan sukun. Gitu. Kemudian yang isyarah haza gitu. Haza mabni apa? Mabniun ala السكون. sukun. Kemudian istifham yakni isim istifham ya karena kan bahas isim yang mabni. Eh apa kira-kira ya? Nah, kaifa. Kaifa ini isim. Artinya bagaimana? How. Dia mabni kan? Kan isim istifham. Mabninya alal apa? على Alal kasri. الفتح. Nah, mabninya alal fathi ini. Tuh. Kemudian isim syarat. Isim syarat itu diantara man lah. Man mabni ala mabni ala sukun. Ala Kemudian yang sukun. fiil. Nah, fiil madi. Fi'il madi mabni kalau bersambung dengan wawul jamaah maka mabninya di atas apa? Mabni ala على الضم. iya, Ala mabni ala domi. Tapi kalau fi'il madi itu dia tidak bersambung sesuatu di akhirnya, si. مبني على الفتح. mabni alal fat, Si. mabni alal fathi, Fathah. doroba, fataha, kataba, nasoro, jalasa. Nah, kemudian fi'il amr nih, ya, Sukun. Sukun. mabni ala mabni ala sukun bisa. Nah, bisa juga mabni ala hadfin النون. nun. Kemudian Afinan. bisa juga mabni ala hadfi harfil ilah. Mabniun di atas hadfi pembuangan harfil ilah huruf ilah. Kemudian fil mudhari yang mabni. Kalau misalkan dia mabninya kenapa sebabnya bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka tadi kami katakan apa? Mabniun alal fat. فتحي. Nah, untuk huruf ini nanti ada mabni alal عسري. al kasri seperti lam ya. Nah, الباء. ya ba ya, kemudian مبني mabni على alal السكون. fathi ada nggak huruf mabni alal fathi? Ada. Ada nanti huruf atof, wawu, begitu yang artinya dan. Nih mabni alal fathi ya kan? Baik. Nah, ini simpulan secara bentuk tasjir atau bagan al-mu'rabat taqsimu ila faslain ya. Terbagi menjadi dua fasal. Al-faslul awal i'rab isim zahir. Gitu. Sudah selesai ya. Ada isim mufrad, isim musanna, isim jama ketika rofa tandanya dengan apa? Oh, tergantung nanti kalau mufrad ya rofa dengan doma, kalau musanna ya rofa dengan apa? Alif. Kalau jama ini kalau jamanya taksir maka rofa dengan doma. Kalau jamaknya muannas salim rofa dengan doma. Kalau jamak muzakkar salim ya rofa dengan wawu begitu. Nah, intinya isim zohir nih isim zohir gitu. Isim zohir itu isim yang selain domir ya. Nah, isim selain isim isyarah gitu. Itu isim zohir. Kemudian fasal yang kedua adalah i'rab fi'il mudhari. Rafa'nya fi'il mudhari ya kan. Kemudian nasabnya fi'il mudhari.
Kemudian jazmnya fi'il mudhari dan i'rab fi'il-fi'il yang 5. Wazannya udah kita ketahui, kalau bisa hafal ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Pasal yang pertama, i'rab isim zahir. Nah, ini kita masuk ke i'rab isim zahir. Bagaimana nanti kaidah pengirabannya? Kalau sebelumnya kan itu baru gambaran umum ya. Nah, sekarang nanti bahasan kita adalah bagaimana mengirab isim zahir yang mufrad, isim zahir yang musanna, baik rofa, nasab dan khofatnya. Kemudian isim zahir yang jamak muzakkar salim, isim zahir jamak muannas salim, kemudian isim zahir jamak taksir, yaitu bagaimana kaidah pengirapannya terkait keadaan irabnya kita lihat di sini. Tamhidun, nah ini pengantar untuk irab isim zahir. Nah, harus kita fahami tiga perkara ini. Perkara pertama, bahwasanya fa'il itu adalah ismun marfu'un yadullu ala man qama bil fi'li. Ini definisi fa'il. Fa'il adalah apa? Ismun marfu'un, dia adalah isim yang dirofah yadullu menunjukkan atas man qama bil fi'li, yaitu siapa yang melakukan perbuatan, subjek atau si pelaku lah ya. Kemudian perkara yang kedua, wa annal maf'ula, bahwasanya maf'ul yakni objek. Apa sih definisinya maf'ul? Adalah ismun mansubun. Dia isim yang dinasab. Yadullu ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Yang menunjukkan atas man siapa, siapapun, siapa saja, waqa'a. Yang terjatuh atasnya perbuatan, alias yang dikenai perbuatan. Objek yang dikenai perbuatan. Kemudian perkara yang ketiga, wa annal isma al-majrura. Nah, bahwasanya isim yang dijarkan itu adalah apa? Kullu ismin, setiap isim, subiko yang didahului dengan apa? Huruf jar. Jadi intinya setiap isim yang didahului oleh huruf jar, huruf-huruf jar yang sebelumnya udah kita kenal, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kafu wa lam wal ba'u, maupun huruf qasam yang tiga itu diikutkan setelah huruf jar, ada isim yang terletak setelah mereka itu, maka itu termasuk apa? Ismun majrurun, isim yang dijarkan. Nah, nanti tanda rofaknya ya seperti tanda tanda irob yang udah kita baca, ya kan? Nah, di tempat-tempatnya masing-masing. I'rab isim mufrad. Nah, qala al-musannifu. Silakan dibaca. Al-Imam Najurun berkata, silakan dibaca. Siapa yang mau? Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa kan? Nah, di antara kata yang diirab dengan harokat ada 4 jenis. Di antaranya apa? Isim mufrad. Isim mufrad ini dia diirab dengan apa? Dengan harokat. Kulluha, nah semua isim mufrad itu kalau rofa dia di domah, ya kan? Domah kan harokat. Kemudian tunsobu kalau nasab dia di fathah. Fathah kan harokat. Kemudian kalau khafat dia di kasrah. Tufatu bil kasrah. Apa sih definisi dari isim mufrad? Diperhatikan. Definisi dari isim mufrad. Huwa kullu ismin, dia setiap isim ya dulu yang menunjukkan ala wahidin atas jumlahnya yang satu, baik itu muzakkar aw wahidatin muannasah, atau menunjukkan atas jumlahnya yang satu yang berjenis muannas. Untuk isim mufrad yang berjenis muzakkar ini diantaranya Zaidun, nama orang laki-laki, kitabun, benda mati ya, kitabun. Nah, dia berjenis muzakkar. Asadun, singa, kemudian qamhun ya, biji-bijian. Nah, untuk yang muannas itu ada apa? Fatimah nama orang, Isoh, kemudian apa? Baqarah, Baqaratun, Wardatun. Nah, ini kan kontras sekali perbedaannya ya. Di muannas tuh diakhiri dengan ta marbutoh. Itu ini
Ini apa namanya kaidah asal ya, kaidah asal. Isim muannats itu dia diakhiri ta marbutoh, kalau muzakkar tidak. Nah, bagaimana cara mengirab keadaan irabnya nanti? Contoh di sini, tiga kalimat. Hadoro Zaidun, hadoro al-gulamu, hadorat Fatimatu. Nah, ini ketika kedudukannya menjadi fa'il ya. Fa'il tadi kan irabnya apa? Rofa. Untuk Zaidun, untuk al-gulamu, untuk Fatimatu, kita mengirab dia sebagai apa nantinya? Fa'ilun. Ini kaidahnya nih. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Ini zahir ya. Tuh nampak semua tanda domahnya. Maka kita katakan ad-dhammah az-zahirah. Coba wajah rajulun min aqsal Madinah di surah Al-Qasas ayat 20 nih. Coba i'rab lafal rajulun. Siapa yang mau? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Ad-dhammatu az-zahirah. Zahiratu. Iya, zahiratu. Betul. Kemudian berikutnya qala Allah. Nah, qala ini fiil. Artinya berkata. Siapa yang berkata? Lihat isim setelahnya. Itu yang menjadi fa'ilnya. Lafal Allah. Coba i'rab lafal Allah. Lafzul jalalati. Lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah. Betul sekali. Kemudian keadaan i'rab yang nasab ya. Nah, ini nasab dengan fathah. Kan kita lagi berbicara ya dengan harokat nih. Ra'aitu Zaidan, ra'aitul gulama, ra'aitu Fatimata. Nah, ini semua kedudukannya menjadi apa? Maf'ul, maf'ul bi. Tiga perkara yang harus kita pahami tadi. Nah, perkara pertama, kata yang berkedudukan sebagai fa'il, dia rofa, marfu'un ya kan? Kemudian kata yang berkedudukan sebagai maf'ul bi, itu perkara kedua tadi. Maka dia apa? Nasab, mansubun kita katakan. Maka di sini setiap Zaidan dan Agulama dan Fatimata ini kita i'rab keadaan i'rabnya apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Coba lihat ayyuhum yakfulu Maryama. Maryama silakan di-i'rab. Siapa yang mau? Maryama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Ala Betul. Berikutnya rajulan nih. Siapa yang mau mengirab? Ataqtuluna rajulan. Apakah kalian itu membunuh ya rajulan seorang laki-laki? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah. Oke, kemudian kita masuk yang majrur nih. Sim ya, yang dijer dengan harokat zahirah gitu. Ini isim zahir. Berarti ini yang didahului oleh huruf jar tadi perkara ketiga ya. Marartu bi Zaidin, marartu bil gulami, marartu bit talibati. Lihat lafal Zaidin, gulami sama talibatin. Nah, ya, bi talibatin gitu. Ini semua kita katakan i'rab keadaan i'rabnya ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu gitu. Artinya apa sih ismun majrurun? Artinya adalah isim yang dijarkan. Wa alamatu jarihi artinya apa? Dan tanda jarnya. Apa tanda jarnya? Al kasratu az-zahiratu. Kasrah yang nampak. Karena kan huruf terakhirnya huruf sahih. Jadi tanda i'rab yang berupa harokatnya yang terlihat. Nah, coba di sini. Hal nadullukum ala rajulin. I'rab kata rajulin. Silakan. Siapa yang mau? Rajulin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu. Oke, betul. Berikutnya Muhammadin. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Wa huwa al-haqqu min rabbihim. Lafal Muhammad di sini. I'rab terletak. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu. Ah, betul sekali Mumtaz. Barakallahu fiik.
Ah, beliau menukilkan satu ayat dalam Al-Quran yang dimana keadaan dari i'rab isim mufrad yang tiga sebelumnya itu berkumpul di dalam satu ayat tersebut. Di sini dikatakan ijtama'at halatu i'rabil ismil mufradi, ijtama'at telah berkumpul halatu i'rabil ismi, keadaan i'rab isim mufrad as-salas yang tiga fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Al-hajju. Nah, al-hajja, al-hajji. Tiga kata ini sama bentuknya, namun keadaan akhirnya berbeda. Al-hajju, keadaan akhirnya dhammah berarti rofa. Al-hajja, keadaan akhirnya fathah berarti nasab. Al-hajji, keadaan akhirnya kasrah berarti jer. Al-hajju di sini apa sebabnya? Lihat keadaan i'rabnya. Oh, dia mubtadaun marfuun. Apa sih yang disebut mubtada? Mubtada itu adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, ya, isim ma'rifat itu salah satu sebab ya diantaranya adalah dengan adanya al. Itu ya, dengan adanya apa? Al. Nah, itu ciri isim ma'rifat salah satunya. Ketika di awal kalimat maka dia jadi mubtada seperti ini. Al-hajju mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma az-zahirah. Kemudian yang al-hajja di sini jadi maf'ulun bihi. Ya, farado kan fi'il begitu. Maf'ulun bihi fa'ila farado domir huwa gitu yang keman. Nah, al-hajja maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Sedangkan al-haji ini kan terletak setelah huruf jar fi. Maka kita i'rab seperti yang tadi udah dipelajarin. Al-haji ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahiratu. Tanbih ya. Al-ismu al-mufradu al-masrufu. Ah, idza tajarrada min al. Nah, isim mufrad yang masruf apabila tajarroda ini kosong. Apabila dia kosong dari al ya yunawan dong jadi tanwin. Masruf ini adalah munsharif ya, isim mufrad yang bisa bertanwin. Kapan ditanwinnya? Kalau kosong dari al. Contoh, hadara Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kemudian, wa idza tasalat bihi al, kalau isim tersebut bersambung dengannya al, la yunawan lah, tidak bertanwin. Ai nad'u alaihi harokatan wahidatan. Kita letakkan di atasnya satu harokat. Kalau fathah ya satu garis di atas. Kalau domah ya bagaimana tanda domah se bagaimana mestinya begitu. Kemudian kalau kasroh ya garis di bawah satu aja. Seperti ini. Ra'aitu al-gulama. Ini kan nasab ya dengan fathah tuh, enggak dua. Hadoro al-gulamu. Nah, domah satu. Marartu bil gulami kasroh satu. Berikutnya, wa idza kana alaman ala imra'atin. Nah, kalau dia nama seorang perempuan, alaman itu artinya nama ya. Ala imra'atin atas seorang perempuan, yakni ismu imra'atin ya, isim nama untuk perempuan, maka la yunawan. Dia tidak dia tidak ditanwin. Namanya nama untuk perempuan. Semua perempuan kecuali Hindun dan ada beberapa lainnya. Intinya sedikit lah. Selain Hindun tuh ada tiga lagi yang dia tidak ditanwin. Itu aja nama perempuan yang gak ditanwin. Selebihnya nama perempuan itu, afwan, itu saja yang ditanwin ya. Hindun dan ada tiga lagi yang ditanwin. Selebihnya, selain dari Hindun dan tiga kawannya itu, nanti itu tidak ditanwin. Mau nama perempuan yang lahir di Arab maupun yang lahir di sini di Bekasi, di Tambun ya atau di Jakarta, di Indonesia lah, atau di mana-mana. Intinya apa? Tidak bertanwin. Contoh lihat di sini. Hadarat Aisyatu. Ini rofa nih dengan domah ya. Ra'aitu sarrota. Sarrota nama perempuan. Nih, dia nasab dengan fathah. Marartu bi Fatimata. Loh, kok dia majrur dengan fathah? Berarti nama perempuan
dia termasuk mamnu minas sorof. Iya dong, ya kan? Nggak ditanwin. Berarti ketika majrur atau terletak setelah huruf jer, tanda jernya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Allah Ta'ala wa bi kufrihim wa qawrihim ala Maryama. Tuh, Maryama dengan fathah. Bi Fatimata, Maryama ini adalah ismun majrurun nih keadaan i'rabnya ya. Ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathatu niabatan anil kasroh. Ini ada ungkapan tambahan lagi teman-teman. Niabatan. Tahu nggak kenapa? Afwan. Tahu nggak kenapa pakai ungkapan niabatan? Niabatan itu artinya sebagai ganti. Anil kasroh dari kasroh. Kenapa? Karena fathah kan tanda cabang dari kasroh untuk tanda irob jer. Baru kita sebutkan nanti sebabnya. Kenapa tanda irobnya menggunakan tanda cabang? Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Karena Fatimah dan Maryam itu termasuk isim yang tercegah dari tanwin. Wasanadrusuhu lahiqan insyaallah. Nah, sanadrusuhu kata Syekh Ahmad Iskandar di sini, kami akan mempelajarinya lahiqan berikutnya sebentar lagi insyaallah ya. Ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Tahu bingung mau tanya apa? Ah, dibaca. Ah, Hmm? berarti tapi kalau misalnya tadi Hindun itu kan dia menerima tanwin, berarti kalau misalnya pakai jar tetap bihindin gitu, Ustaz? Mm-mm, betul sekali, tetap hindin. Maror tuh bihindin gitu. Karena dia bisa ditanwin berarti nggak masuk dong dalam kategori mamnu minas saraf. Karena hanya isim yang masuk kategori mamnu minas saraf lah yang majrurnya dengan tanda fathah. Hmm. Jazakallah. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, insya Allah besok pagi di jam yang sama kita akan masuk i'rabnya isim musanna nih, yang rofaknya dengan alif, nasab dan jirnya dengan ya. Bagaimana kaidah pengiropan keadaan i'rabnya beserta Ustaz, kedudukannya Afwan dan boleh tiga nanya? perkara yang kita baca sebelumnya. Fa'il, maf'ul bi, isim majrur yang terletak setelah huruf jar. Ada pertanyaan tadi? Afwan Ustaz, boleh bertanya tapi di luar yang tadi Ustaz. Oke, silakan coba pertanyaannya apa dulu. Ini Ustaz, apa saya tuh masih bingung antara, jadi dia tuh kalau misalnya seperti bakor dengan bakorotun, namlah dengan namlatun gitu. Ada yang mengatakan bahwa apa ya, bakorotun berarti betinanya gitu, atau ada juga yang mengatakan itu isim jenisnya gitu. Itu gimana Betul. Ustaz? Ya, Itu ada gimana ismul Ustaz? jins, ada ismul jama' gitu. Itu Jadi kalau kita masukkan misalkan itu gimana Ustaz? kenapa? Apa termasuk termasuk jenis muannas atau mudzakarnya, gimana menentukannya Ustaz? Oke, untuk yang apa? Baqaratun. Intinya kalau dia Seperti itu. diakhiri dengan tak marbutoh, ya, dan tidak ada sebab untuk mengeluarkan dia dari kemuannasannya, ya maka kita kategorikan dia sebagai isim muannas. Gitu. Berbeda misalkan nama orang laki-laki, tapi diakhiri dengan tak marbutoh, seperti Hamzah, Usamah. Lafalnya memang lafal muannas karena diakhiri tak marbutoh, tapi ada sebab yang mengeluarkan dia dari kategori muannas. Apa sebabnya? Ya jenis fisiknya dia laki-laki. Gitu. Jenis fisiknya dia laki-laki. Maka nanti jangan dimasukkan ke kategori apa? Muannas. Tapi masukkanlah ke kategori apa? Muzakar. Tapi muzakar yang jenisnya beda lagi. Gitu. Eh, Kalau kalau yang tadi bakorot itu berarti walaupun dia isimnya dia yang kata benda itu, untuk jama muannats salimnya tetap pakai yang ditambahin alif taknya itu ya Ustaz, Antum bisa ini gitu. bertanya tentang apa ini? Bentuk jamak dari Baqarah atau i'rab dari Baqarah? Enggak, bentuk jamaknya Ustaz. Kalau yang jamaknya yang untuk Bentuk jamak dari Baqarah itu semua. beda.
gitu. Ntar ke Oh, taksir. beda. Iya. Sep- yang Jadi yang tidak semua denda begini, yang Afwan. bentuknya Nah, itu saya enggak. berikan pembatasan ya, agar nanti pertanyaan tidak melebar, gitu. Jadi tidak semua isim yang diakhiri dengan tak marbutoh bentuk jamaknya masuk ke kategori jamak muannats salim. Tidak semua. Begitupun juga isim yang notabene mufradnya muzakkar ketika dijamakkan bisa masuk ke kategori jamak muzakkar salim, begitu. Enggak. Kita lihat itu kan dia tidak berakal. Memang paling seringnya adalah isim-isim yang tidak berakal ini. Paling seringnya dia nanti masuk ke jamak taksir. Dan itu kita bermain di kamus itu nanti solusinya gitu. Makanya Kamu dosen kalau kami enggak itu selalu bilang kita jangan main tebak-tebakan kalau lagi belajar bahasa Arab. Kalau bisa, kalau kita sedang belajar bahasa Arab sediakan kamus. Gitu. Kamus apa? bagus ya. Kamus cetak. Walaupun zaman sudah maju, semaju apapun teknologi, usahakan tetap bersahabat dengan kitab termasuk kamus. Gitu. Kamus yang saya rekomendasikan kamus Al-Munawir ya. Nah, itu kalau teman-teman nanti berlebih rezeki bisa beli itu dua-duanya, baik Arab Indonesia atau Indonesia Arab. Meskipun dibukanya jarang, tapi itu sangat bermanfaat kalau ada di sisi kita. Mungkin itu ya, karena sudah lebih 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan disusulkan saja di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم. Jazakumullah khairan. Barakallahu Ustaz. كتب الله أجرك ورفع قدرك. حفظكم الله. Ustaz. Wa fiik barakallahu.